1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Sylvia Dewi Kumalasari dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari analisis hukum dan manajemen risiko asuransi laut dalam kasus Mansfield AG Amlin terkait klaim kerugian total akibat pembajakan maritim. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman saya Wanda Agustina, selanjutnya ada Cantika Gunawan, lalu ada Kresida Andini, ada Saskia Khairunisa dan juga ada Hendra Firman Suntanto Manulang. Untuk slide pertama akan dibacakan oleh teman saya yaitu Hendra Manulang. Kepada Hendra Manulang dipersilahkan. Oke, terima kasih Jijol. Di sini saya akan membacakan latar belakang. Industri pelayaran dan asuransi maritim memainkan peran vital dalam perdagangan internasional. Namun, meningkatnya pembajakan laut, terutama di wilayah seperti Teluk Aden dan lepas pantai Somalia, telah menimbulkan tantangan besar terhadap keselamatan kapal dan muatan. Kasus Mansfield AG Amlin di Inggris menjadi presiden penting ketika muatan biodiesel milik Mansfield disita perompak. Namun, klaim aktual total loss ditolak karena barang terjadinya dibebaskan setelah ditebus dibayar. Pengadilan menilai Pengadilan menilai penyitaan sementara tidak memenuhi syarat kerugian total aktual dan menyatakan bahwa pembayaran tebusan tidak melanggar kebijakan publik. Kasus ini menyoroti ketegangan hukum antara hukum positif, praktik bisnis, dan nilai etika global, serta menunjukkan bahwa asuransi laut dan seperti marine insurance tahun 1906 perlu beradaptasi terhadap risiko kontemporer seperti pembajakan. Implikasinya mencakup desain kontrak asuransi kargo, penggunaan negosiator profesional, dan agensi pembaruan kerangka hukum demi kepastian dan perlindungan dalam rantai logistik global. Oke, selanjutnya saya akan serahkan kepada Wanda. Terima kasih Manulang. Untuk selanjutnya itu ada rumusan masalah. Untuk rumusan masalah yang pertama itu, apakah penyitaan kargo oleh perompak laut dapat dikategorikan sebagai kerugian total aktual menurut Marine Insurance Act 1906? Yang kedua, apakah pembayaran uang tebusan kepada perompak laut bertentangan dengan kebijakan publik menurut hukum Inggris? Lalu yang ketiga, bagaimana implikasi putusan Mansfield AG Amlin terhadap praktik asuransi kargo laut dan pengelolaan risiko pembajakan dalam industri pelayaran internasional? Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kresida. Baik, terima kasih Wanda. Untuk selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian ini ada 4. Yang pertama itu untuk menganalisis secara mendalam dasar hukum dan jurisprudensi terkait definisi dan kriteria kerugian total aktual dalam hukum asuransi laut, khususnya sebagaimana diatur dalam Marine Insurance Act 1906 pasal 57 ayat 1 dan bagaimana ketentuan tersebut diaplikasikan dalam kasus Mansfield AGV Amlin. Dan yang kedua, untuk mengidentifikasi posisi hukum Inggris terhadap legalitas pembayaran tebusan kepada perompak laut dengan mempertimbangkan aspek kebijakan publik, moralitas, dan praktik industri, serta untuk mengevaluasi sejauh mana keputusan pengadilan akan mencerminkan sikap hukum nasional terhadap isu ini. Yang ketiga, untuk menggambarkan dampak putusan pengadilan terhadap industri asuransi laut internasional, termasuk pengaruhnya terhadap perilaku tertanggung, penyusunan klausul kontrak, dan penanganan risiko pembajakan di masa depan. Dan yang terakhir itu, untuk memberikan kontribusi terhadap literatur hukum asuransi laut dan kebijakan internasional, terutama dalam konteks penanggulangan pembajakan laut, di mana untuk perlindungan hak-hak tertanggung, serta peran asuransi dalam menghadapi risiko tidak konvensionalnya di era globalisasi. Baik, untuk selanjutnya yaitu saya serahkan kepada Saskia. Kepada Saskia dipersilahkan. Baik, terima kasih Presida. Di sini saya akan menjelaskan identifikasi faktor eksternalnya. Yang pertama yaitu adanya tingginya ancaman pembajakan laut di Teluk Aden dan Samudra Hindia. Kedua, adanya ketidakadaan larangan hukuman terhadap pembayaran uang tebusan di Inggris. Yang ketiga, adanya ketidakhadiran konsensus internasional mengenai penanganan pembajakan. Keempat, adanya desakan pasar dan realitas bisnis global.
Selanjutnya ada identifikasi faktor internalnya yang mencakupi adanya pertama isi dan cakupan polis asuransi, kedua adanya pengajuan Notice of Abandonment atau NOA, yang ketiga adanya interpretasi subjektif atas penentuan undang-undang, keempat adanya faktor reputasi dan etika korporasi. Slide selanjutnya akan dijelaskan kepada Cantika, dipersilakan. Baik, terima kasih Saskia. Untuk slide selanjutnya yaitu strategi pemecahan masalah. Untuk yang pertama, reformulasi dan penajaman klausa asuransi maritim. Untuk objek kedua, penerapan protokol krisis respon dan dalam polis asuransi. Untuk yang ketiga, penerapan skema dana asuransi khusus atau mutualis polling fund. Untuk yang keempat, penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif atau ADR. Untuk yang kelima, pendekatan dan literasi hukum asuransi untuk industri pelayanan. Dan untuk yang terakhir, peningkatan sistem intelijen dan pemantauan laut. Boleh di next. Untuk di sini ada kesimpulan kasus Masfield AG Amlin Corporate Member Ltd menunjukkan konflik antara prinsip hukum asuransi laut klasik dan tantangan modern seperti pembajakan. Meskipun kargo disita perompak, hal itu tidak dianggap sebagai kerugian total jika masih bisa dipulihkan. Pengadilan menyatakan bahwa pembayaran tebusan tidak melanggar hukum Inggris karena tidak ada larangan eksplisit. Kasus ini mencerminkan ketegasan antara bisnis, hukum, dan moralitas global, serta menunjukkan perlunya reformasi kontrak asuransi dan manajemen risiko akibat faktor eksternal dan internal yang kompleks. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ajijo. Ajijo, dipersilakan. Baik, terima kasih Cantika. Selanjutnya ada saran. Berikut saran untuk menghadapi kompleksitas kasus ini. Diperlukan langkah strategi seperti memperjelas klausul kontrak terkait kerugian total dan pembajakan, serta menerapkan protokol krisis dalam polis asuransi. Industri juga disarankan membentuk dana kolektif untuk biaya darurat, lalu untuk memperkuat hukum internasional tentang pembajakan dan juga mendorong penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Selain itu, peningkatan literasi hukum dan manajemen risiko bagi pelaku pelayaran menjadi hal yang penting untuk kedepannya. Boleh di next. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.